Selain soal gemuknya komposisi Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, belakangan ramai juga komentar publik soal ulah para pembantu Presiden ini yang ternyata baru bekerja beberapa hari saja sudah bikin geleng-geleng. Kok bisa? Ya bisa lah, menteri kan juga manusia. Ya tapi kan nggak begitu juga bapak-bapak, baru mulai kerja sudah ninggalin jejak. Masih panjang loh Pak, masih 5 tahun lagi loh ngurus negara, kecuali kena reshuffle ya. Wow! Ruhut itu harus gantian harusnya itu ya kan, waktunya pensiun ya kan, banyak yang lain kayak gitu ya. Ya walaupun dia ngeliatnya Pak Luhut lagi ya, cuman mungkin memang Pak Luhut dianggap kompeten untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan, bukan cuma dipercaya sama Pak Jokowi tapi juga dipercaya sama Pak Prabowo sekarang. Yang pertama kita mulai dari sebuah kejutan yang tentu saja bikin rakyat se-Indonesia kaget. Tak lain tak bukan adalah kemunculan Luhut Binsar Panjaitan di Istana Negara. Usut punya usut, Pak Luhut ternyata masih lanjut kerja lagi dengan Presiden Prabowo. Gak kaleng-kaleng nih kawan inilah. Pak Luhut didapuk menjadi Dewan Ekonomi Nasional, bahkan dapat 2 jabatan sekaligus, yaitu menjabat juga sebagai penasehat Presiden bidang digitalisasi. Double job nih Pak, double gajinya juga dong. Luar biasa, Pak Luhut memang gak ada capeknya loh kawan inilah, multi talenta banget, langsung tancap gas. Padahal dulu katanya mau pensiun aja, ternyata tetap lanjut ya Pak, hidup berkelanjutan. Usai kejutan, muncullah kontroversi. Kali ini dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Yusril mengatakan jika peristiwa 98 tidak termasuk pada kategori pelanggaran HAM berat dan tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di tanah air dalam beberapa puluh tahun terakhir. Bahkan Yusril menambahkan jika tidak semua kejahatan HAM disebut sebagai pelanggaran HAM berat meski kejahatan itu melanggar HAM. Duh, pusing nggak tuh Pak Yusril? Blunder dengan omongan sendiri. Omongan Pak Menko Yusril justru berbeda dengan apa yang disampaikan Komnas HAM. Jika ada 12 peristiwa kejahatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat masa lalu. Apalagi Presiden Jokowi juga pernah mengatakan hal yang sama seperti yang disampaikan Komnas HAM. Kita berharap ya, jangan sampai pernyataan seperti ini menjadi indikasi jika penanganan HAM di era Presiden Prabowo akan stagnan. Jadi wajib dikawal. Ulah Pak Menko Yusril ini pun mendapat reaksi dari warganet. Ada yang mengatakan jika Pak Menteri ini makin lama makin ngawur. Waduh, ini netizen sabar-sabar, jangan ngegas dulu ya. Ada juga komentar yang bilang begini nih kawan inilah. Ini mah mau cuci tangan biar tragedi 98 dilupakan dan gak diusut. Percuma yang namanya aksi Kamisan. Tuh kan makin kreatif nih warganet. Lagian Pak Yusril baru mulai kerja loh ini Pak, jangan bikin gaduh deh Pak, please. Setali 3 uang dengan atasannya, pernyataan membangongkan juga keluar dari mulut Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai. Ia menyampaikan jika dirinya sudah sangat paham dengan HAM, jadi tidak perlu belajar lagi. Ada Bang Jago nih. Termasuk soal anggaran di kementerian yang ia pimpin. Menurut Pigai, anggaran Kementerian HAM yang hanya 64 miliar rupiah belum cukup atau masih kurang. Sehingga ia minta anggaran 20 triliun rupiah. Nah, nominal sebesar itu baru dianggap pas dan cukup agar kerja pembangunan di bidang HAM dapat maksimal. Waduh, padahal belum kerja sama sekali loh Pak, sudah minta anggarannya ditambah. Lagi pula buat mengusut kasus HAM ini kan butuhnya cuma nyali sama kemauan ya. Kok bisa minta anggaran sefantastis itu sih? Sekarang kita coba lihat juga bagaimana warganet merespon pernyataan Bang Pigai. Ini nih diantaranya. Kita lihat saja aksinya, karena dari Papua. Semoga dia bisa juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Wah, ada juga yang sampai mention presiden kita nih Pak Prabowo dalam komentarnya. Bagaimana ini Pak Prabowo baru diangkat jadi Menteri HAM, nggak mau belajar HAM malah terkesan sombong. Wah iya juga sih ya. Dan satu lagi komentar dari warganet. Begini nih bunyinya nih kawan inilah. Saya yakin Bang Pigai ini kompeten di bidang HAM, hanya kemampuan komunikasinya saja yang masih kurang. Ya namanya juga baru jadi menteri ya, jadi masih belajar mungkin. Aduh, emang agak unik sih ya. Tapi kalau soal kemampuan di bidang HAM, Bang Pigai kayaknya nggak perlu diragukan ya. Sorotan selanjutnya ini adalah tanda tanya publik terkait polemik status Mayor Teddy, sang ajudan presiden yang ditunjuk menjadi sekretaris kabinet, tapi masih aktif sebagai anggota TNI.
Wih, dui fungsi TNI ada lagi nih. Tapi tunggu dulu. Polemik itu terjawab dengan pernyataan Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan jika Presiden Prabowo Subianto telah mengubah nomenklatur pejabatnya sehingga Sekretaris Kabinet yang dijabat oleh Mayor Teddy kini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Jadi, jabatan Mayor Teddy sama seperti jabatan-jabatan lainnya yang boleh diisi oleh perwira TNI atau Polri. Oh begitu ya, oke, atur saja Pak Dasko, rakyat mah ngikut aja apa kata pejabat. Karena kalau belum ada pernyataan terkait polemik ini ya, netizen masih terbelah nih Pak. Polemik ini pun juga menarik atensi warganet. Dari beberapa komentar, ini nih yang paling menarik perhatian kawan inilah. Sudah ada aturan boleh rangkap 2, boleh aparat aktif, semua boleh, belum cukup umur saja boleh. Nah, dan yang paling baru kawan inilah adalah adanya dugaan penggunaan fasilitas kementerian untuk keperluan pribadi. Duh, ulah siapa lagi nih? Semua berawal dari beredarnya surat undangan acara haul Ibu Menteri Desa Yandri Susanto yang menggunakan kop surat dan stempel kementerian. Padahal acaranya pribadi, harusnya nggak menggunakan fasilitas negara. Apa jangan-jangan anggarannya juga dari anggaran kementerian nih? Tapi katanya sih sudah diakui kalau itu sebuah kesalahan dan sudah minta maaf juga Pak Menterinya. Tapi tetap saja warganet menilai kelakuan seperti ini sudah keluar jalur atau abuse of power dan kurang etis. Kolom komentar di laman akun Instagram Pak Menteri pun banjir komentar. Ini beberapa di antaranya nih saya bacakan ya. Yang bener bikin surat Pak, masa acara haul ibu pakai kop kementerian? Yang beginian doang nggak paham bagaimana hal-hal lain. Bener juga ya, bagaimana ngurusin yang lain nanti ya. Ada lagi nih, harusnya mudah bagi BPK dan KPK bekerja perihal kasus ini. Duh, ngeri-ngeri sedap nih komentarnya netizen ini bisa bikin kena mental. Tapi memang sangat disayangkan ya kawan inilah, harusnya seorang menteri bisa memilah mana urusan pribadi dan mana urusan negara. Semoga nggak diulangi ya Pak ya. Aduh, di satu sisi kelakuan pejabat negara ini memang perlu diawasi dan dikritisi. Tapi di sisi lain, warganet mulutnya nggak bisa disaring, bisa bikin pejabat kena mental. Tapi ya nggak apa-apa juga ya kawan inilah, anggap saja komentar tersebut sebagai masukan dan penyemangat saat mulai bekerja buat rakyat nanti. Jadi jangan baper ya ini para menteri ya. Saya Rustulandari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.